Hah? 62. Apa? Pensiunnya 62. Ya. Oh. Enggak. Usia pensiun 62 tahun. Ya. Biasanya 60. 62 ya? Teknis. Oh, kena teknis. Kok lupa saya nak? Puluhan. Hah? Puluhan. Ay, apa lupa. Pak Rakib kan. Ah. Udah lama pensiun, Pak. Hah? Udah lama pensiun. Pensiun udah 5 tahun. 5 tahun. Dosen enggak? Hah? Dosen. Oh, honor aja lagi, sen honor. Di mana? Di Akademi Dakwah ada di apa ini? Mas Mur ini apa namanya itu? Azhar kan? Guruan tinggi Azhar. Saya di Munawara, Pak. Munawara mana? Matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi Belajar apa? wabarakatuh. Hukum acara peradilan. Ada guruan tinggi situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ma'had Pertama-tama Ali. marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya? Melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga Udah lama tuh? kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengisi Ma'had itu kan perguruan Ali tinggi ya, perguruan kita tinggi. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dekan muka. Kemudian salawat dan salam buat junjungan keluarga jurusan saya betul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah Islam. dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita Ya, kelak kawan saya mendapat betul, syafaat betul. darinya. Amin amin ya rabbal Kalau alamin. bilang Pak Rakib itu ketawar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz yang kita muliakan, generasi muda Islam yang kita banggakan, serta kawan-kawan seperjuangan yang saya Yang Taman Mesir. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan uraian ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji M. Rakib Jamali SHMAD. Kepada SH-nya Ustaz, tak tinggal. silakan. Yalah. Astagfirullah. Siapa ya? Astagfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Tadi nama saya sudah dipanggil protokol ya. Yang mencatat nama saya tuh M. Rakib. M-nya itu malaikat. Malaikat Rakib. Tukang catat yang baik-baik. Rakib itu terdiri dari 5 huruf. R-A-K-I-B. Rajin, aktif, kreatif, insya Allah berhasil. Ujungnya lagi ada SH. SH itu susah hidup ya. Enggak lah. Ini malah teman saya sama kuliah nanti. Kami kuliah di UI Riau. Nah, iya. Ini Pak Burhan kerja di Departemen Agama sekarang ya. Oh. Beliau ini anggota Senat Fakultas Hukum yang menggagas apa kemarin tuh waktu wisuda itu, saya cari orang bikin acara ya. Ingat saya Pak Burhan. Jadi saya di Fakultas Hukum itu ngambil hukum perdata saya. Pak Burhan apa kemarin? Oh perdata juga ya. Perdata saya ambil tentang pertanahan, hukum tanah.
Kalau di UIN Fakultas Tarbiyah saya. Fakultas Tarbiyah sudah tuh S2-nya tentang pemikiran dalam Islam. S3-nya tentang hukum as-saksiyah, hukum keluarga. Baiklah, pemirsa hormat, kajian kita pada hari ini tentang fakir miskin dan anak yatim. Kita baca dulu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ila akhirih, sampai seterusnya. Yang intinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Orang itu dia telah mendustakan agama. Karena yang anak yatim itu awalnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah menjadi yatim umur 2 bulan di dalam kandungan. Menjadi yatim piatu ketika umur 6 tahun. Ibunya meninggal di negeri Abwa dekat perbatasan Madinah. Nah, karena itu kalau kita memperhatikan anak yatim, seolah-olah kita menyantuni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang hormat, tadi saya lihat data statistik orang miskin dan anak yatim. Jadi rupanya Indonesia ini termasuk negara termiskin di dunia. Anaknya juga banyak anak yatim sedunia, ya. Berbeda data statistik Indonesia punya. Katanya cuma 11% orang miskin. Tapi data statistik dunia, Bank Dunia dengan Bank Amerika, katanya Indonesia 62% miskin. Jadi kalau lewat orang di jalan 10 orang, 6 orang diantaranya miskin. B. Apa ukuran standarnya Bank Dunia dengan Amerika itu? Standarnya dolar. Berapa dolar yang kita hasilkan dalam sebulan atau dalam sehari berapa? $1 sekarang kan naik 17.000. $1. Malaysia naik 4.500, 1 ringgit Malaysia 4.500 duit kita. Cuma sekarang untuk ke Kuala Lumpur Melaka udah mudah lewat Pekanbaru saja ya. Saya lihat 350.000 udah sampai ke Malaysia. Baiklah, Bapak diminta hormat, malu kita. Negara kita kaya, seluruhnya punya. Nikel punya, batu bara punya, emas punya, sawit. Kok kita jadi negara termiskin di dunia, nomor 2 termiskin di dunia? 62% miskin menurut Bank Dunia, bukan menurut bank kita. Menurut bank kita ini bagus-bagus saja lah, apalagi kalau Bapak senang. Nah, jadi boleh dihormat, yang nomor 1 siapa yang juara dunianya termiskin di dunia? Rwanda. Saya baca tadi 83% orang miskinnya menurut banknya. 83% itu nomor 1 dia. Rwanda di Afrika. Dan kita juara 2 di dunia. Berapa? 62%. Kalau Bangladesh sedang meningkat ya sekarang. Memang penduduknya banyak juga perumahan kumuh di sana, tapi dia sudah meningkat dengan pabrik tekstilnya yang begitu maju sekarang di Bangladesh yang sering banjir itu. Sekarang meningkat ya, kalah kita. Satu lagi yang mencengangkan kita itu Timur. 5 tahun yang lalu ingin gabung kembali dengan Indonesia karena miskin. Sekarang kita malu dengan Timur.
Di Timur pendidikan gratis, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Bahkan saya di Jogja banyak bertemu dengan orang Timur. Ada yang kuliah di UGM, ada Universitas Muhammadiyah, dan banyak universitas lainnya. Maju sekarang, sudah ditemukan gang, walaupun agak kecil daripada yang cadangan semula, ladang gasnya, cadangan minyaknya ditemukan, dan kemudian pertaniannya mulai dapat bantuan dari luar negeri tentang teknisnya. Jadi pertaniannya mulai maju, gasnya mulai ditemukan. Kalah kita dengan Timur. Timur pendidikan gratis. Kalau Indonesia makan gratis. Beracun pula sedikit, Masya Allah. Malu kita dengan Timur. Nah, Bapak dan Ibu terhormat, apabila kita bicara tentang kemiskinan ini, siapa yang ditanya? Pemimpin yang ditanya. Jadi ketika Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki, jadi miskin dia. Jepang peralatannya habis, awak kalah, makanan susah. Apa kata Kaisar Hirohito? How many teacher living only? Berapa guru-guru teknik yang masih tinggal? Guru-guru yang mengajar ilmu kesehatan, kedokteran. Berapa guru-guru yang masih tinggal? Didaftarkan. Ternyata ketemulah guru-guru tadi. Nah, dari guru inilah terciptanya sekolah gratis. Dan guru-guru tadi berapa gajinya dibandingkan dengan guru-guru kita? 36 juta sebulan. Baru diangkat itu. Paling menghargai guru di dunia ini orang Jepang. Kawan-kawan saya yang dapat juara 1, juara 2, ranking 10 di Jakarta, yang dapat juara-juaranya itu semuanya dibawa ke Jepang. Melancong ke sana 1 bulan, melihat bagaimana pendidikan di Jepang. Apa kuncinya? Kepemimpinan sesuai dengan ajaran Islam. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun